Perkenalkan, saya Yulianita Pratiwi Ida Lestari, Magister Farmasi dengan NIDN 1109079203. Saat ini saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya memulai karir sebagai dosen pada tahun 2020 dan tergabung dalam rumpun ilmu kimia farmasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDU KTPT di bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun 2020. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai rumpun ilmu saya, yaitu mata kuliah Kimia Organik, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 1 S1 Farmasi. Berikut merupakan deskripsi mata kuliah Kimia Organik. Mata kuliah Kimia Organik ini berisi pokok-pokok bahasan tentang teori struktur atom, hibridisasi atom, jenis-jenis ikatan kimia, jenis-jenis senyawa hidrokarbon, serta karakteristik fisika dan kimianya. Sintesis dan pemecahan turunan senyawa hidrokarbon seperti alkana, alkena, alkuna, dan senyawa siklik, alkohol, diol dan tiol, keter, epoksida dan sulfida, aldehid dan keton, serta asam karboksilat, ester, dan amida. Capaian pembelajaran yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diantaranya adalah: yang pertama, mampu memahami konsep teori dan pemanfaatan tentang ilmu kimia organik di bidang farmasi sebagai seorang farmasis. Yang kedua, mampu menjelaskan teori mengenai gugus fungsional dan sifat fisikokimia senyawa organik serta aplikasinya di bidang kimia farmasi, kimia medisinal, analisis kimia, dan pada sediaan farmasi dan makanan, serta prinsip dasar keselamatan kerja di laboratorium. Yang ketiga, mampu mengkaji dan menerapkan hasil pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam implementasi pengetahuan tentang reaksi sintesis dan pemecahan senyawa organik. Yang keempat, mampu mengidentifikasi dan melakukan riset terkait pemanfaatan senyawa organik dalam pengembangan obat melalui reaksi sintesis dan pemecahan senyawa organik. Materi pembelajaran pada mata kuliah kimia organik ini adalah: yang pertama, mengenai kimia organik dan pemanfaatannya dalam dunia farmasi. Yang kedua, tentang struktur atom, hibridisasi, dan jenis ikatan kimia. Yang ketiga, tentang senyawa hidrokarbon, yaitu alkana, alkena, alkuna, dan senyawa siklik. Yang keempat, senyawa alkohol, diol, dan tiol. Yang kelima, senyawa eter, epoksida, dan sulfida. Yang keenam, aldehid dan keton. Dan yang ketujuh, senyawa asam karboksilat, ester, dan amida. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah kimia organik ini yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang aktif, serta dengan menggunakan media pembelajaran berupa perangkat keras yaitu LCD dan proyektor. Penilaian pembelajaran ada dua, yaitu dalam bentuk formatif dan sumatif. Pada penilaian formatif dengan melihat keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya jawab, dan pada penilaian sumatif yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama UTS dengan bobot 35%, yang kedua UAS dengan bobot 35%, dan yang ketiga tugas dengan bobot 30%. Demikian penjelasan untuk mata kuliah kimia organik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran di kelas pada perkuliahan Kimia Organik S1 Farmasi semester 1 dengan materi senyawa hidrokarbon. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran atau perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Dan ada yang memimpin agar nanti perkuliahan kita berjalan dengan baik dan lancar. Persilakan. Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sebentar. Baik, nah sesuai dengan yang terlihat di slide, kita hari ini akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Nah, tapi sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu mau mereview dulu tuh. Ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa materinya? Tentang atom. Tentang struktur atom dan juga ikatan kimia, ya kan? Nah, oke. Siapa di sini yang masih ingat atom itu apa sih? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, silakan. Jadi pengertian atom itu ada banyak dari berbagai teori, Bu. Nah, kalau menurut model atom Dalton, atom itu unsur yang tersusun dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya ya. Oke, benar ya. Jadi atom itu adalah bagian yang memang tidak bisa dibagi lagi. Dia adalah bagian yang terkecil atau biasanya disebut dengan unsur juga yang biasanya terdapat di sistem periodik unsur. Nah, itu adalah atom. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi, ngapain sih kita atau apa sih tujuan kita dalam mempelajari senyawa hidrokarbon ini? Nah, tujuannya adalah agar kita mampu mengkaji dan menerapkan teori mengenai gugus fungsi dan sifat fisikokimia dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna, dan juga senyawa siklik serta aplikasinya dalam bidang kimia farmasi, analisis kimia, dan K3 di laboratorium. Jadi memang senyawa hidrokarbon itu akan sangat sering kita jumpai, baik di bidang-bidang kimia maupun di luar kimia juga. Jadi di bagian bidang kimia farmasi, analisis kimia itu akan sangat banyak digunakan senyawa-senyawa organik atau senyawa hidrokarbon ini. Jadi supaya kita tidak bingung, kita akan pelajari dulu tentang senyawa hidrokarbon ini. Nah, yang akan kita pelajari itu masing-masingnya adalah yang pertama tentang klasifikasi senyawa hidrokarbon dan tata namanya. Karena untuk senyawa hidrokarbon ini sangat banyak sekali, jadi ada penggolongan dan klasifikasinya. Lalu ada sifat fisikokimia atau sifat fisika dan sifat kimianya dari masing-masing senyawa hidrokarbon tersebut. Lalu ada reaksi sintesis dan reaksi pemecahan dari masing-masing senyawa hidrokarbon, dan juga ada pemanfaatannya. Jadi kan tadi ada yang digunakan di kimia farmasi, analisis farmasi, kedokteran, kesehatan, dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut dan lebih rinci lagi. Jadi senyawa hidrokarbon itu apa sih kalau secara harfiah atau secara bahasa? Jadi secara harfiahnya, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Seperti namanya aja sih, kan senyawa hidrokarbon. Hidro itu dari hidrogen dan karbonnya ya dari karbon. Untuk unsur karbon atau karbon itu simbolnya C, dan untuk hidrogen itu simbolnya H. Oke, jadi memang senyawa hidrokarbon itu nanti akan banyak banget atom C dan atom H-nya di setiap senyawa gitu. Oke, jadi ini contohnya, misalnya kita mau menentukan atom C ini dia atom C apa sih? Atom C primer kah, sekunder kah, tersier kah, atau kuartener. Jadi kita akan lihat jumlah atom C yang berikatan dengan C ini gitu. Jadi ini yang akan kita tentukan dia C apa perannya gitu. Jadi misalnya dia berikatan dengan satu atom C seperti ini, maka dia adalah atom C primer gitu. Kalau misalnya dia berikatan dengan di sini ada H, apakah termasuk sekunder? Enggak ya. Oke, karena dia dihitung atau ditentukan berdasarkan jumlah C yang berikatan dengan C-nya. Jadi harus temannya C juga. Kalau dengan H itu tidak dihitung. Kalau seperti ini berarti C sekunder. Oke, kalau di sini berarti C tersier. Oke, kalau dia sudah habis nih keempat-empatnya. Kalau nanti ternyata dia keempat-empatnya itu C, berarti dia C kuartener. Oke, ini kalau kita lihat dari C yang tengah ya, yang warna biru. Sedangkan untuk ikatan C atas yang di atas, bawah, kanan, dan kiri itu menyesuaikan lagi. Oke, lanjut ke penggolongan atom C berikutnya, yaitu berdasarkan bentuk rantai C-nya.
Nah, bentuk ini maksudnya kita lihat bentuk rantainya. Rantainya terbuka atau rantainya tertutup. Kita akan bahas alkana dulu ya. Jadi untuk alkana, dia mempunyai rumus umum CnH2n plus 2. Dia adalah satu-satunya senyawa hidrokarbon yang ikatannya tunggal. Jadi kalau alkena dan alkuna itu dia rangkap ya. Sedangkan untuk yang alkana dia tunggal, hanya memiliki ikatan tunggal dan merupakan hidrokarbon yang jenuh karena mengandung jumlah maksimum atom hidrogen. Nah, jadi di sini kita tahu apa sih bedanya jenuh dan tidak jenuh. Kalau jenuh itu artinya dia sudah full ikatannya dengan atom hidrogen, sedangkan kalau yang tidak jenuh itu kan ada yang berikatannya dengan karbonnya, ada juga yang berikatan dengan hidrogennya. Ada yang masih ingat kalau C itu jumlah ikatan tangannya ada berapa? 4. Oke, sedangkan kalau atom H atau hidrogen ada 1. Oke, mantap. Dan namanya diakhiri dengan ana. Seperti namanya kan alkana. Berarti nanti di akhirnya, setiap akhir dari tata nama alkana itu nanti rantai utamanya di ujungnya namanya diakhiri dengan ana. Oke. Ini adalah 10 nama atau 10 nama alkana sesuai dengan jumlah atom C-nya. Sebenarnya masih banyak lagi, ada yang lebih dari 10 juga, cuman yang wajib atau setidaknya kita bisa hafalkan itu ada 10. Jadi di sini nanti bisa diingat jumlahnya dari yang jumlah atomnya C-nya 1 sampai 10. Ada metana, etana, propana, seterusnya hingga C10H22 itu dekana. Cara menentukan C berapanya untuk menentukan rumus molekul juga gampang. Kita tinggal hafalin aja rumus umumnya. Tadi rumus umumnya CnH2n+2. Ini adalah tata nama dari alkana. Jadi misalkan kayak tadi kan sebenarnya ini rantai utamanya ya, kayak metana, etana, propana, butana dan seterusnya. Tapi gimana kalau nanti dia ada substituen atau dia ada rantai cabangnya? Nah, itu kita lihat tata namanya ya. Oke, jadi di sini adalah tata nama dari alkana. Nanti Ibu akan contohkan dulu satu ya, sambil kita baca persyaratannya. Yang pertama, nama induk senyawa hidrokarbon ditentukan oleh rantai karbon terpanjang. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu, kalian mau C-nya berapa nih untuk sejadi contoh? 5. Oke, 5. Agak panjang ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus misalnya di sini kita ada substituen lah ya, metil. Oke, ini adalah struktur yang akan kita beri tata namanya, akan kita beri nama. Nah, kita perhatikan dulu. Yang pertama, nama induk senyawa hidrokarbon ditentukan oleh rantai karbon terpanjang. Kalau ini kan sudah jelas ya, yang terpanjang adalah yang ini ya. Oke. Kalau 5 berarti apa? Kalau alkana? Pentana. Oke, kita tulis dulu pentana di sini ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Bila satu atau lebih atom hidrogen digantikan dengan gugus lain, nama senyawanya harus menandai tempat atom karbon di mana pergantian itu terjadi, yaitu misalnya substituen. Jadi misalnya ada substituen, berarti di sini ini substituennya ya. Ini pentana rantai utama, sedangkan CH3 ini adalah substituennya. Gunakan awalan di tri tetra bila terdapat lebih dari satu cabang. Kalau di sini kan katanya cuma 1 ya, jadi kita skip aja. Kita lanjut ke nomor 4. Untuk cabang yang jumlah C-nya berbeda diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Itu sama seperti nomor 3. Misalnya ada 2 cabang, yang satu etil, yang satu metil. Ini kan ya kita sebutnya etil dulu, itu baru metil. Lanjut ke nomor 5. Nama nomor cabang dihitung dari ujung rantai utama terdekat dengan cabang. Nah, di sini kebetulan di contohnya kita kan bingung nih mau nomorinnya dari kiri atau kanan. Tapi ini kebetulan dari kiri nomornya berapa nih? 1, 2, 3. Ini nomor 3. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Tetap sama aja dari kiri atau kanan. Tapi nanti kalau ada contoh lain ya berarti cari yang nomornya terkecil. Kalau di sini berarti Ibu coba dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lanjut berikutnya nomor cabang tadi dihitung sudah ya, berarti di nomor 3
dan gunakan aturan terdahulu untuk gugus substituen lainnya. Maksudnya di sebelah kanan itu ada contoh-contoh gugus substituen. Biasanya kalau substituennya selain alkil ya kita gunakan yang paling prioritasnya. Nanti kan ada biasanya itu prioritas substituen atau prioritas gugus fungsi. Nanti kita pilih yang paling atas, itu yang didahulukan penomorannya. Jadi kalau seperti ini berarti namanya adalah di nomor 3 ya, 3 metil pentana. Ya, jadi namanya 3 metil pentana. Nah, ini adalah sifat-sifat dari alkana. Ada sifat fisika dan sifat kimianya. Untuk sifat-sifat alkana sendiri tadi sudah dijelaskan kalau alkana adalah hidrokarbon yang bersifat jenuh karena memang keempat ikatannya itu berikatan dengan hidrogen ya. Jadi sudah jenuh. Lalu dia disebut juga parafin karena afinitasnya kecil. Lalu dia juga bentuknya macam-macam. Untuk yang atom C-nya 1 sampai 4 dia ada di suhu kamar, bentuknya gas. Sedangkan untuk C4 sampai 17 dia cair bentuknya, dan C18 ke atas itu padat. Jadi dia ada 3 bentuk ya, bisa bentuknya gas, bisa bentuknya cair, bisa bentuknya padat, tergantung dari jumlah atom karbon yang dimiliki oleh si alkana tersebut. Kita akan lanjut ke alkena. Untuk alkana tadi dia tunggal ya ikatannya, sedangkan alkena ini adalah ikatan rangkap, tapi dia rangkap 2. Oke. Nah, alkena memiliki rumus umum CnH2n. Kalau alkana tadi rumus umumnya CnH2n plus 2. Sedangkan kalau alkena itu hanya CnH2n gitu. Oke, dia juga disebut olefin. Kalau alkana tadi kan parafin, kalau alkena ini olefin gitu. Dan merupakan hidrokarbon tidak jenuh. Penamaan diakhiri dengan ena. Jadi kalau misalnya kalau di alkananya tuh etana, berarti kalau di alkenanya etena, dan seterusnya. Oke, ini adalah salah satu contohnya ya. Yang sebelah kiri itu 1 butena dan yang sebelah kanan adalah 2 butena. Ada yang mungkin bingung kenapa sih dia di nomor 1 dan di nomor 2 itu dilihat dari nomor atau letak ikatan rangkapnya. Kalau di sebelah kiri itu kan dia ikatan rangkapnya di nomor 1 ya, di karbon nomor 1. Makanya namanya 1 butena. Sedangkan kalau di sebelah kanan dia itu di nomor 2. Mau dari kiri mau dari kanan dia tetap nomor 2 penomorannya. Makanya namanya 2 butena. Ini adalah tata nama alkena. Sebenarnya untuk tata nama alkena kurang lebih sama dengan alkana. Seperti misalnya yang pertama ditentukan rantai utama, lalu juga ditentukan substituennya. Hanya bedanya kalau alkena itu ya dia berarti harus melihat si rangkap 2-nya ada di nomor berapa. Oke, ini adalah sifat-sifat dari alkena. Yang pertama, alkena merupakan hidrokarbon tidak jenuh rangkap 2. Sifat fisiologisnya juga lebih aktif, dia bisa digunakan sebagai obat tidur. Contohnya adalah 2 metil 2 butena. Sifat sama dengan alkana tapi lebih reaktif, dan dia bentuknya gas, tidak berwarna, dapat dibakar, bau yang khas, dan dia mudah dia eksplosif ya. Dan dia juga terdapat di dalam gas batu bara. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah senyawa hidrokarbon yang terakhir. Jadi sudah alkana, lalu alkena, dan yang sekarang alkuna. Oke. Alkuna dia rumus umumnya CnH2n- atau kurang 2. Jadi dia setiap hidrokarbon itu memiliki rumus yang berbeda ya. Untuk alkana tadi CnH2n plus 2. Oke. Untuk alkena CnH2n. Untuk alkuna CnH2n-2. Oke. Nah, lanjut. Alkuna itu setidaknya memiliki 1 ikatan rangkap 3. Kalau alkana kan dia ikatan tunggal, kalau alkena dia rangkap 2, kalau alkuna dia rangkap 3 gitu. Dan ini contohnya ada, kita lihat dulu. Oke, di sini sama ya, ada 1 butuna dan 2 butuna. Nah, di sini Ibu cuman kasih 1 gambar nih 3 dimensi.
Kira-kira ada yang bisa nebak nih, ini kira-kira 1 butuna atau 2 butuna? 2. Oke, karena kelihatan ini mungkin agak kurang jelas, tapi di sini ikatan rangkapnya ada di tengah ya. Jadi dia memang di nomor 2. Jadi ini 2 dimensinya, ini 3 dimensinya. Oke, lanjut. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi ada tabel penamaan untuk alkuna. Alkana tadi juga ada, alkena juga ada, dan ini juga yang alkuna ada. Dari penamaannya dari etuna ya, jadi dari etuna sampai paling bawah detuna. Oke, lanjut sifat-sifatnya. Titik didih alkuna mirip dengan alkana dan alkena, dan semakin bertambah jumlah atom C-nya maka molekul relatifnya juga makin besar. Iya, karena kan semakin banyak C-nya, semakin banyak atom C dan atom H-nya, tentu saja AR masing-masing juga makin nambah. Otomatis dia akan sinkron juga dengan berkorelasi dengan jumlah MR-nya yang semakin tinggi juga, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada latihan soal, tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu mau nanya. Oke, silakan. Jadi untuk menentukan penomoran suatu senyawa itu bagaimana, Bu? Menentukan penomoran suatu senyawa. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, sebelum Ibu jawab, Ibu mau tanya dulu nih, ada nggak sih teman-teman di sini yang bisa bantu untuk menjawabnya? Mungkin kita diskusi. Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi cara untuk penomoran satu senyawa itu dilihat dari rantai terpanjang yang lebih dahulu, di mana dia yang paling ujung dan dekat dengan rangkap atau dengan substituen. Oke, sudah benar ya. Jadi terima kasih juga untuk teman yang sudah bantu menjawabkan. Jadi memang untuk penentuannya itu ada beberapa faktor. Jadi yang pertama kita lihat dulu, kalau dia tunggal berarti kita lihat yang dekat dengan substituen. Tapi kalau dia ada ikatan rangkap, maka kita lihat juga rangkapnya ada di nomor berapa. Yang terdekat dengan rangkap, maka itu yang nomor 1 paling dekat gitu ya. Oke, sudah jelas? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin cukup dulu karena kita akan latihan soal. Silahkan dikerjakan, ditulis di kertas masing-masing. Silahkan kalau mau berdiskusi nggak apa-apa. Silahkan kita latihan dulu. Silahkan tentukan nama atau beri nama dari struktur berikut. Walaupun tadi ada beberapa yang masih bingung menentukan penomorannya, tapi alhamdulillah setelah kita diskusi semuanya sudah bisa menjawab dengan baik dan jawabannya betul ya. Nah, sekarang kita Nah, sekarang kita sudah di penghujung dari perkuliahan kita, yaitu kesimpulan. Nah, dari awal sampai akhir tadi kita sudah belajar tentang senyawa hidrokarbon. Nah, jadi kita akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari di hari ini. Nah, sistemnya kita diskusi aja, siapa yang masih ingat atau siapa yang sudah mencatat. Ada yang tahu senyawa hidrokarbon itu apa? Ibu, saya. Silahkan. Jadi senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari atom hidrogen dan atom karbon. Oke, benar ya. Jadi secara umum memang senyawa hidrokarbon diharafiahkan sebagai atau didefinisikan sebagai senyawa yang memiliki atom karbon dan atom hidrogen. Hanya saja mungkin untuk turunannya, tata namanya itu disesuaikan aja. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin agak panjang penjelasannya, tapi secara singkat aja. Ada yang masih ingat penggolongan atom C ada apa aja? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi penggolongan atom C itu ada dua, berdasarkan atom C yang terikat
dan berdasarkan bentuk rantai C. Yang berdasarkan atom C yang terikat itu ada atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Sedangkan berdasarkan bentuk rantai C itu ada alifatik dan alisiklik. Wah, oke. Untuk hidrokarbon alifatik itu ada apa aja sih? Siapa yang bisa? Saya Bu. Silakan. Jadi hidrokarbon alifatik itu hidrokarbon rantai terbuka, terdiri dari alkana, alkena, dan alkuna. Nah, untuk alkana itu bersifat jenuh, sedangkan alkena itu tidak jenuh. Oke, mulai ya. Ini adalah tugas untuk minggu depan. Tapi tenang saja, tugasnya tidak banyak dan ini sebenarnya tugas yang akan nyambung dengan materi kita minggu depan. Nah, jadi materi kita minggu depan itu adalah tetap tentang senyawa hidrokarbon, tapi melanjutkan materinya yaitu tentang reaksi sintesis, reaksi pemecahan dari senyawa hidrokarbon dan contoh-contoh senyawa beserta penggunaan atau manfaatnya. Nah, jadi sebelum kita bahas minggu depan, kalian bisa kerjakan dulu tugasnya, yaitu cari masing-masing contoh dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna, masing-masing 5 senyawa beserta kegunaannya. Nah, jadi nanti ini individual ya, jadi nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nah, nanti dari hasil pencarian kalian nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Nah, untuk tugas ini silahkan dikerjakan masing-masing individu dan dikirimkan ke email ibu dengan subjek yang sesuai dengan yang tertulis di RPS ya. Oke, nah ini sekian materi dari ibu. Kita ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillah ya, pertemuan kita sudah selesai untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk antusiasnya, dan terima kasih juga sudah menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan lancar. Mohon maaf kalau dari ibu masih ada salah kurang. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa materi minggu depan itu tentang reaksi sintesis, reaksi pemecahan, dan juga kegunaan dan contoh masing-masing senyawa dari senyawa hidrokarbon, di mana nanti contoh-contohnya juga akan ibu bacakan dari hasil-hasil tugas yang sudah kalian kerjakan. Nanti ibu baca dan tugas-tugasnya nanti akan kita bahas juga minggu depan, dan sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.